Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di dalam program Bedah Buku Virtual yang merupakan salah satu acara dari Banjarbaru Rainy Day Literary Festival 2020, di mana pada tahun ini adalah tahun keempat pelaksanaan Banjarbaru Rainy Day Literary Festival ini, dan di tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini diadakan secara virtual. Oke, saat ini kita bersama Bang Hari Insani Putra. Selamat datang Bang Hari. Kita akan mengupas tentang salah satu buku yang ditulis oleh Bang Hari yang berjudul Ladang Api. Tapi sebelum kita membahas tentang apa sih sebenarnya yang terdapat di dalam buku ini, saya akan membacakan profil singkat dari Bang Hari Insani ini. Lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 1981. Menulis cerpen, puisi, esai, dan novel. Bukunya yang telah terbit yaitu Perempuan yang Memburu Hujan, merupakan kumpulan cerpen bersama Sandi Firly, dan Jempol Kaki Ibu Ada di Televisi, kumpulan cerpen pribadi. Nah, Bang Hari ini lebih terkenal sebagai seorang cerpenis karena beberapa kumpulan cerpen yang beliau tulis. Yang menarik, pada saat ini kita akan membahas tentang salah satu buku Bang Hari yang kali ini bukan sebuah cerpen tapi merupakan novel, dan merupakan novel pemenang dari Sayembara Arus Sastra ke-14 Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Nah, Bang Ari, sebenarnya novel ini menarik karena berbeda daripada novel-novel yang lainnya yang biasa novel identik dengan romansa percintaan. Namun novel yang ditulis oleh Bang Ari ini merupakan sebuah novel tentang konflik sosial yang berbasis tanah. Bisakah Bang Ari menceritakan sedikit tentang apa sih buku novel Ladang Api ini? Oke, jadi di novel Ladang Api yang saya tulis ini itu memang tadi seperti yang disampaikan, ini lebih cenderung di konflik sosial dan ekonomi ya sebuah masyarakat, khususnya yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Jadi sebenarnya apakah konflik ini benar-benar terjadi atau tidak, itu sebenarnya umum sih terjadi kan, karena sebenarnya di perkebunan ini sebenarnya perkebunan cengkeh. Saya menceritakan sebuah perkebunan cengkeh. Jadi di situ ada tengkulak-tengkulak, terus kemudian ada yang mendominasi. Nah, jadi bagaimana masyarakat setempat gitu kan, sebenarnya ini terjadi di mana saja. Tapi saya mereferensikannya melalui sebuah tempat yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di wilayah di Tanah Laut. Nah, bagaimana masyarakat setempat itu sebenarnya tidak berdaya dengan keberadaan pihak-pihak luar yang justru mendominasi dari perdagangan cengkeh itu sendiri. Jadi menceritakan bagaimana mereka bertahan menghadapi intrik-intrik dari para ini kan tengkulak-tengkulak. Ya seperti yang saya bilang tadi, ini terjadi di mana saja gitu kan. Nah, yang menurut saya menariknya adalah kenapa cengkeh mungkin itu. Jadi sebelum ditanyakan saya langsung menariknya apa ke cengkeh? Karena memang kalau kita bercerita kembali mundur beberapa puluh tahun yang silam, cengkeh ini sebenarnya menarik ketika dimana sebutlah kekuasaan di Indonesia kita ini, itu pihak penguasa itu sangat mendominasi khususnya dalam perdagangan cengkeh. Jadi ini tidak terjadi di Kalimantan Selatan saja, tapi juga terjadi di wilayah Sumatera, yang artinya dulu masyarakat bisa hidup dari aktivitas bertanam cengkeh. Namun ketika didominasi, itu harga cengkeh jatuh, dan kemudian
berdampak lah sosial ekonomi kepada masyarakat setempat. Ya artinya mereka yang dulu bisa menyekolahkan anak, artinya menguliahkan anak itu mendadak tidak bisa lagi membiayai sekolah-sekolah anak-anak mereka gitu kan. Nah ini ya karena tadi ada apa ya, kalau tadi bahasanya itu mendominasi, sebenarnya ini ada mengkapitalisasi di era sebelumnya, tapi yang jelas yang saya maksud adalah era kekuasaan, tapi saya tidak akan menyebut kekuasaan seperti apa. Di dalam novel ini kan saya akan ada menyebutkan satu kota, Banjarbaru. Jadi kebetulan di Banjarbaru ini tersisa jejaknya itu adalah gudang cengkeh itu sendiri, di mana cengkeh-cengkeh yang ada di tanah laut itu kemudian dikumpulkan di gudang yang ada di Banjarbaru, yang kemudian ini dikirim gitu kan. Nah jadi bercerita tentang itu, tapi sebenarnya itulah efek dari cerita itu sendiri kan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebenarnya ini adalah bagaimana menceritakan bukan perlawanan ya, tapi bagaimana masyarakat setempat bertahan dan dan di dalam novel ini saya menunjukkan langsung bagaimana kekecewaan, rasa sakit yang mereka alami. Jadi saya hanya memotret bagian kecil dari itu sendiri. Sebenarnya konflik cengkeh ini sangat besar gitu kan. Oke. Berarti novel ini memang seperti judulnya juga ya, memang tentang kehidupan, sebagian kecil kehidupan tentang masyarakat yang bertahan dengan ladang cengkeh yang disebutkan oleh Bang Hari tadi. Nah, kira-kira nih Bang, adakah kesulitan pada saat menuliskan buku novel ini? Bagaimana proses kreatifnya Bang Hari menulis tentang, mungkin ada kendala-kendala karena kan yang diangkat adalah keadaan yang nyata yang direpresentasikan dalam sebuah tulisan. Oke. Ya, kalau ini memang cerita ini cenderung realitas gitu kan ya. Realitas, jadi namun juga tetap berbumbu fiksi di dalamnya. Kalau ditanyakan kesulitan, jelas ya tadi dibilang di awal kan saya penulis cerpen gitu ya. Kemudian berusaha belajar, bukan tiba-tiba ya, belajar lah. Kalau tiba-tiba itu kan langsung jadi gitu kan, simsalabim. Jadi tiba-tiba gitu ya. Saya menulis novel tentu saja secara keilmuan, apalagi saya ini kan seorang penulis yang dilahirkan dari alam. Maksudnya tidak secara teoritis dari kampus gitu kan. Dan kesulitannya yaitu tadi saya belajar bagaimana yang awalnya menulis cerita yang pendek-pendek sekarang harus melebarkan menjadi panjang gitu kan. Nah, jadi tingkat kesulitannya di situ satu, terus bagaimana membangun penokohan dan segala macam. Nah, cuman dari novel ini, karena tadi diangkat dari sebuah realitas masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, di tanah laut, maka saya juga meluangkan waktu untuk sebutlah terjun langsung atau melakukan penelitian langsung kecil-kecilan lah. Artinya saya bermalam 1 minggu kadang di sana gitu kan untuk melakukan wawancara, riset di sana, wawancara kepada pihak-pihak tertentu. Bukan tujuannya untuk mendekati realitas itu sendiri, bukan memirip-miripkan, bukan, tapi konflik apa yang terjadi di sana. Makanya kan di situ kan saya simbolkan judulnya Ladang Api. Jadi memang prosesnya itu kan sampai ladang-ladang cengkeh itu harus terbakar seperti itu kan. Nah itu. Jadi hanya kebetulan saja di Banjarbaru ini, ketika saya mengalami kerepotan-kerepotan itu di Banjarbaru ini kan juga banyak kawan-kawan penulis novel. Jadi ya sebutlah seperti Sandi Firly, Randu Alamsah dan segala macam. Jadi kadang sekali waktu saya kepada mereka juga, saya datang kepada mereka untuk berkonsultasi seperti itulah, supaya saya ingin minta pendapat mereka bagaimana dalam penulisan novel. Oke, berarti memang bukan secara kebetulan, tapi proses ini merupakan proses yang panjang, yang sangat panjang. Ini 6 tahun. Jadi kalau di situ kan dituliskan bahwa novel ini kan pemenang sayembara tadi kan ya, pemenang sayembara kedua. Nah, sebenarnya tidak diniatkan untuk ikut lomba, tapi novel ini sudah saya tulis duluan. Nah, hanya kebetulan saat itu ada lomba. Nah, lomba ini memantik semangat saya untuk segera menyelesaikan. Jadi kapan lagi nih gitu kan? Jadi semacam seperti ini. Saya butuh dorongan kuat untuk novel ini segera selesai, karena pada saat itu belum selesai. Akhirnya dengan momentum itulah saya gunakan kesempatan itu untuk memberikan semangat kepada diri saya sendiri agar novel ini bisa selesaikan. Jadi ini prosesnya panjang, 6 tahunan lah. Ya kenapa 6 tahun?
karena saya juga penulis yang lamban memang. 6 tahun cukup panjang untuk sebuah perjalanan Bang Hari menulis, sekaligus mungkin lebih kepada riset untuk tulisan ini, karena ketika membaca ini pun pembaca seakan-akan akan merasakan berada di tempat yang dituliskan oleh Bang Hari. Selain untuk mungkin ada pesan dari Bang Hari untuk novel dari Ladang Api ini sendiri, selain untuk menyampaikan tentang konflik yang disebutkan tadi, atau ada hal lain, karena kan seperti yang disebutkan Bang Hari tadi, novel ini juga berbau fiksi, mungkin apa yang ingin dia sampaikan? Ya, karena novel itu kan ada masuk ke dalam genre sebuah fiksi ya. Serealitas apapun itu otomatis saya harus memasukkan unsur-unsur fiksi ke dalamnya. Ada hal-hal yang tidak terjadi, fiksi di situ melengkapi. Tujuannya ya bagaimanapun juga ada yang membaca novel kan tujuannya untuk menghibur. Nah, jadi di situ tokoh-tokohnya kemudian ada yang real tokohnya dan ada juga tokoh fiksi dari tokoh-tokoh tersebut. Disitulah mereka perannya sebagai penghibur. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan dari novel ini, ya sebenarnya saya ingin menggambarkan bahwa konflik sosial tentang perkebunan cengkeh ini yang pernah juga terjadi di daerah lain di Indonesia ini tidak hanya terjadi di daerah lain, misalnya kayak Sumatera tadi saya bilang gitu kan, itu juga terjadi di Kalimantan Selatan. Hanya saja konsentrasi gitu kan, konsentrasi potret tentang konflik ekonomi sosial masyarakat tadi yang ada di tanah laut ini tidak terekam dengan baik. Nah, di sini dengan harapan dengan novel ini setidaknya saya pernah menuliskan bahwa hal tersebut pernah terjadi di sini. Oke, mungkin ini yang terakhir kali ya Bang Hari. Karena sebelumnya Bang Hari lebih banyak menulis tentang cerpen-cerpen, dan ini adalah novel pertama dan mudah-mudahan jangan yang terakhir. Dan mudah-mudahan jangan yang terakhir. Adakah keinginan Bang Hari untuk menuliskan sebuah novel lagi? Ya sebenarnya namanya penulis ya kan sudah berani menyebut dirinya sebagai penulis, itu ada tanggung jawab moral tentunya dari dalam diri saya sendiri untuk selalu berkarya gitu kan. Sebenarnya saya sudah memulai untuk menulis novel lagi, tapi memang kadangkala konsentrasi waktu yang terbagi gitu kan, itu sangat menyita sekali gitu kan. Nah, tapi tentulah saya berharap masih punya keinginan untuk menulis novel lagi, mungkin tentang novel percintaan gitu kan. Mbaknya suka novel-novel percintaan nggak ya? Lumayan suka ya. Nah itu jadi saya juga pengen mencoba gitu kan, ya bukan mencoba ya, sudah sewajarnya lah kalau seorang penulis itu tertantang untuk mencoba menulis sesuatu hal yang lain gitu kan. Nah, nantilah saya coba untuk menulis tentang tema-tema percintaan. Request itu ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang Hari atas waktu pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di program selanjutnya.